teman-teman kecil yang hebat? Tahukah kamu, buku bukan hanya berisi cerita, tetapi juga menyimpan pesan kebaikan yang luar biasa. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah tentang sebuah buku yang ternyata bisa hidup dan berbicara. Inilah cerita berjudul Buku Cerita yang Hidup. Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang anak bernama Dira. Ia sangat menyukai membaca. Buku kesayangannya berjudul Petualangan Si Kelinci Pemberani. Buku itu selalu ia bawa kemanapun pergi. Suatu hari di sekolah, Dira melihat temannya, Mila, duduk sendirian di sudut taman baca. Wajah Mila terlihat sedih, karena ia belum pernah punya buku cerita sendiri yang bisa ia baca kapanpun ia mau. Dengan langkah ragu, Mila mendekati Dira yang sedang asyik membalik halaman bukunya. "Bolehkah aku meminjam bukumu?" tanya Mila dengan suara pelan. Matanya menatap penuh harap pada buku di tangan Dira. Dira sempat memeluk bukunya erat. Buku itu adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya dan sangat ia sayangi. Setiap karakter di dalamnya terasa seperti teman baiknya sendiri. Namun, ia teringat pesan ibunya yang selalu berkata, berbagi kebahagiaan tidak akan mengurangi apa yang kita miliki, malah akan membuatnya berlipat ganda dengan senyum tulus yang mengembang di wajahnya. Dira menyerahkan bukunya kepada Mila. "Tentu saja, bacalah dengan hati-hati ya," katanya dengan lembut. Mila menerima buku itu dengan mata berbinar. Malam itu, di kamarnya yang temaram, Mila mulai membaca Petualangan Si Kelinci Pemberani. Ia begitu terhanyut dalam cerita hingga tidak menyadari waktu berlalu. Tiba-tiba, halaman buku yang sedang ia baca mulai bercahaya lembut, memancarkan sinar keemasan yang hangat. Dari dalam buku, perlahan-lahan muncul tokoh kelinci kecil yang lucu, persis seperti yang digambarkan dalam cerita. Kelinci itu melompat ringan ke atas meja belajar Mila. "Halo Mila," kata si kelinci dengan ramah. Mila terkejut, namun rasa takutnya segera sirna melihat senyum ramah si kelinci. "Kami hidup karena kebaikan," lanjut kelinci itu. Suaranya terdengar seperti lonceng kecil yang jernih. "Setiap kali seseorang berbagi dengan tulus, seperti yang Dira lakukan kepadamu, cerita kami menjadi lebih hidup. Teruslah berbagi, jujur, dan saling menolong. Dengan begitu, kamu tidak hanya membuat orang lain bahagia, tetapi juga membuat dunia ini menjadi tempat yang jauh lebih indah dan penuh keajaiban." Setelah mengucapkan pesan itu, si kelinci melambaikan tangannya dan kembali masuk ke dalam halaman buku, meninggalkan cahaya keemasan yang perlahan memudar. Keesokan harinya, Mila menemui Dira dengan langkah riang dan wajah yang sangat ceria. Ia mengembalikan buku itu dengan hati-hati. "Terima kasih banyak Dira. Bukumu benar-benar ajaib dan membuatku sangat bahagia," katanya dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Dira ikut tersenyum, senang melihat temannya sebahagia itu. Sejak saat itu, Dira merasa ada yang berbeda dengan bukunya. Setiap kali ia membaca buku tersebut, hatinya terasa lebih hangat dan semangatnya seolah bertambah berkali-kali lipat. Kata-kata di dalamnya terasa lebih hidup dan petualangan si kelinci terasa lebih nyata dari sebelumnya. Ia tahu, kebaikan tulus yang telah ia bagikan kepada Mila telah membuat buku kesayangannya menjadi lebih istimewa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa berbagi tidak hanya memberi kebahagiaan pada orang lain, tetapi juga menghidupkan kebaikan di dalam hati kita sendiri. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, tulis komentar kebaikanmu, bagikan video ini ke teman-teman, dan subscribe akun ini agar kita bisa terus berbagi cerita penuh keajaiban. Sampai jumpa di kisah indah berikutnya. Dadah!